Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widodo Ramadana, SHMH. Saya merupakan dosen tetap yayasan di Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Prima Indonesia sejak tahun 2021 dengan NIDN 0127029301. Dalam setiap proses pembelajaran secara umum akan saya mulai dengan pertama, salam pembuka, kedua, doa bersama, ketiga, menyampaikan materi, keempat, diskusi, kelima, menyampaikan kesimpulan materi, keenam, menyampaikan gambaran pembelajaran selanjutnya, tujuh, penutup perkuliahan. Materi yang saya sampaikan untuk penilaian PDD UKT PT ini yaitu Pengantar Hukum Indonesia. Mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia adalah mata kuliah yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pertama, sejarah hukum di Indonesia, evolusi sistem hukum dari masa kolonial Belanda hingga era modern. Kedua, sumber hukum, konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan sumber hukum lainnya. Ketiga, struktur dan fungsi lembaga hukum, organisasi dari fungsi dan dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif di Indonesia. Sistem peradilan, struktur dan prosedur peradilan termasuk peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer. 5. Prinsip-prinsip hukum, konsep dasar seperti supremasi hukum, hak asasi manusia, dan keadilan. 6. Cabang-cabang hukum, perbedaan antara hukum pidana, perdata, administrasi, dan lainnya. 7. Penerapan hukum, contoh kasus dan penerapan hukum dalam berbagai situasi. Nah, tujuan dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia ini adalah memberikan pemahaman dasar tentang bagaimana sistem hukum Indonesia bekerja dan bagaimana hukum diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu pertama adalah aspek sikap. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan etika dalam kemampuan berpikir kritis, menganalisis, dan membangun argumentasi. Mahasiswa mampu bernalar yuridis, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan mendiskusikannya secara komprehensif. Mahasiswa mampu menunjukkan hasil karyanya secara mandiri, dan juga mahasiswa mampu berpikir kritis dalam memahami persoalan dalam perkembangan kasus-kasus hukum yang ada di Indonesia. Kedua, aspek keterampilan umum. Pertama, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing dan teman sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaga. Ketiga, aspek keterampilan khusus. 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsep ilmiah dan skripsi. Kedua, mampu menerapkan konsep dan prinsip keilmuan bahasa Indonesia untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, implementasi, dan evaluasi dengan memanfaatkan ipteks yang berorientasi pada kecakapan hidup atau kita sebut dengan life skill. 4. Aspek pengetahuan
Pertama, menguasai konsep teoritis mengenai hukum material dan formil di bidang pengantar hukum Indonesia. Kelima, metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah pengantar hukum Indonesia ini yaitu pertama, kuliah tatap muka, penyampaian materi melalui ceramah dan diskusi. Kedua, studi kasus, analisis kasus, real dan hipotesis untuk memahami aplikasi pengantar hukum Indonesia. Ketiga, diskusi kelompok. Diskusi kelompok untuk mengembangkan pemahaman dan kemampuan analisis. 4. Tugas dan proyek. Penugasan individu dan kelompok untuk mengaplikasikan konsep yang dipelajari. Keenam, sistematis penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Mencakup 40% ujian akhir semester, 30% ujian tengah semester, 20% tugas, 10% kehadiran dan sikap. Model pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah pengantar hukum Indonesia ini yaitu project based learning, di mana mahasiswa mendapat kesempatan untuk menerapkan teori dan konsep yang dipelajari tentang pengantar hukum Indonesia di kelas dalam proyek nyata, sehingga meningkatkan keterampilan praktis yang relevan dengan bidang studi. Dan juga project based learning mendorong mahasiswa untuk menganalisis masalah pengantar hukum Indonesia secara mendalam, mengeksplorasi berbagai solusi dan membuat keputusan berdasarkan data dan penelitian yang mengasah kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya yang terakhir, saya tampilkan video dalam mengajar. Oke, baik, selamat sore. Oke, baik, perkenalkan nama Bapak Widodo Ramadana. Biasanya dipanggil Pak Widodo. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang materi perkuliahan tentang pengantar hukum Indonesia. Jadi sebelum kita memulai aktivitas, ada baiknya kita berdoa dulu supaya perkuliahan kita lancar, ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Nah, Bapak adalah dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum Indonesia yang akan bersama-sama untuk menjalankan proses belajar mengajar selama 1 semester ini. Ada beberapa hal yang mungkin akan disampaikan seperti CPL, capaian pembelajaran lulusan, CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, dan sub CPMK, RPS, dan lain-lain, dan juga mata kuliahnya. Jadi, kalian ketika masuk ke bangku perkuliahan di semester 1, setiap mata kuliah, itu kalian perlu mengetahui apa sih sebenarnya capaian pembelajaran yang ada di mata kuliah masing-masing. Itu ada harapan dan kalian nanti harapannya itu setelah mempelajari satu mata kuliah ini akan bisa apa sih seperti itu. Jadi ada harapan-harapannya dan itu nanti akan kita bahas semua di sini. Ya, tapi sebelum kita masuk ke materi, kita mau ice breaking sebentar supaya suasananya makin seru gitu ya, supaya nggak tegang kali gitu ya. Nah, jadi ice breaking ini gunanya untuk melatih juga kecepatan berpikir ya, supaya yang kalau misalnya yang agak-agak tell me gitu ya, jadi nggak terlalu tegang kali seperti itu. Oke, ice breakingnya apa? Ice breakingnya adalah sambung kata. Jadi masing-masing dari kalian ini, orang pertama yang saya tunjuk akan mendapatkan
kesempatan untuk membuat kata. Misal, hukum. Kata terakhirnya Pak M, silahkan disambung. Tapi dalam tempo waktu 5 detik. Seperti itu. Jadi, nggak boleh lama, harus cepat. Jadi misalnya ini, dia silahkan membuat satu kata. Misalnya dia bilang perdata, akhirannya A. Silahkan disambung A. A apa? Agribisnis misalnya. Huruf terakhirnya S. Apa? Statistika. A. Langsung gitu. Tapi dalam tempo waktu 5 detik. Lewat dari 5 detik berarti gagal. Seperti itu. Paham? Instruksinya ya? Bebas. Tapi jangan yang aneh-aneh ya. Oke ya? Oke. Jadi kita lihat nih kemampuannya semana gitu ya. Apakah mampu untuk berpikir cepat seperti itu ya, biar makin semangat. Oke? Orang pertama bebas menentukan kata. Pidana. Pidana. Ah. Anak. Kuliah. Hukum. M. Ya, belakangnya M. Majalah. Apa H? Oh ya. Hah? Uang. Iya. Aku. Utang. Hah? Oh ya. T. Kuasa. Akuntan. Hah? Iya. Saya. Oke, baik, kita plus dulu untuk ya semua ya. Oke, udah pada semangat? Udahlah, kalian mau lagi aja. Nanti di akhir ada juga ice breaking juga ya. Yang kedua, kalau ice breaking semua nggak kuliah namanya itu ya. Sambung kata nanti ya. Jadi kuis family 100 jadi. Aduh, nggak bisa serius nih. Oke, lanjut. Jadi, kalau misalnya setiap mata kuliah, itu kalian harus mengetahui namanya CPL. Capaian pembelajaran lulusan. Di pasal 5 Permendikbud nomor 3 tahun 2020, itu ada standar kompetensi. Jadi, ada kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan. Jadi, apa sih tujuannya kuliah? Setiap kita kuliah, kita mempunyai harapan bahwasanya sikap, pengetahuan, dan keterampilan kita itu nanti setelah udah masuk kuliah itu lebih bertambah wawasan, bertambah pemahaman, dan semuanya bertambah. Jadi itulah pembeda antara siswa dan mahasiswa gitu. Nah, jadi di capaian pembelajaran lulusan ini ada harapan-harapan yang ingin dicapai gitu. Salah satunya yaitu tadi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke. Selanjutnya ada yang namanya CPMK. Jadi kalau CPL itu bersifat umum, CPMK itu turunannya, dan sub CPMK itu di bawahnya lagi. Nah, CPL dan CPMK ini di mana dilihatnya? Di RPS. Ada yang tahu RPS? Rencana Pembelajaran Semester, ya. Jadi kalau kalian lihat RPS, kalian harus mengetahui namanya mahasiswa itu harus tahu namanya RPS, Rencana Pembelajaran Semester. Jadi di sini ada apa aja? Di sini ada mata kuliahnya apa? Berapa SKS? Siapa dosennya? Koordinatornya siapa? Dan siapa kaprodinya? Nah, CPL-nya juga ada di sini, bisa dibaca, CPMK-nya juga sudah ada, dan sub CPMK-nya ada. Jadi banyak kemampuan-kemampuan yang diharapkan setiap kalian selesai menjalani proses belajar mengajar dari pertemuan 1 sampai 16. Nah, di sini juga ada bahan kajian, materi pembelajaran. Jadi di RPS ini kalian bisa mengetahui dari pertemuan 1 sampai 16 itu apa aja sih yang dipelajari di sini.
Nah, karena kita masih pertemuan 1, kita akan mempelajari tentang hukum dalam arti tata hukum. Nah, seperti itu. Jadi, kalian itu nggak bingung lagi kalau misalnya kuliah, besok belajar apa ya? Besok belajar apa ya? Semuanya dapat dilihat di RPS ini. Jadi, makanya setiap mahasiswa wajib mengetahui mata kuliahnya itu dari pertemuan 1 sampai 16 itu apa-apa saja. Di mana? Di RPS. Rencana pembelajaran semester. Oke. Nah, kita punya platform namanya SPADA. Ya, SPADA itu apa? Sistem pembelajaran dalam jaringan. Universitas Prima Indonesia. Nah, kita aktivitas presensi, mengerjakan tugas dan berdiskusi dan jejak pendapat, ujian dan sebagainya, segala aktivitasnya itu bisa dilakukan di SPADA. Jadi kita punya platform namanya SPADA, kita bisa memanfaatkan teknologi di mana seperti absen kita bisa isi di situ, tugas bisa diisi di situ, dan juga materi-materi yang lain bisa dibaca di situ juga. Bahkan materi perkuliahan juga ada di situ. Semuanya ada di SPADA. Seperti itu. Nah, kita akan masuk ke materi. Apa hukum itu? Ya, jadi anak hukum kan pasti harus tahu ya apa hukum itu ya. Nah, oke. Ada yang tahu hukum itu apa? Boleh tunjuk tangan? Aturan, oke? Sanksi. Memaksa. Ada lagi? Apa? Kewajiban. Oke. Ada lagi? Oke, baik. Yang dibilang teman-temannya itu benar sekali. Jadi bahwasanya definisi hukum itu adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan menimbulkan tindakan dari pemerintah dan masyarakat itu. Jadi ibaratnya ada aksi pasti ada reaksi, seperti itu ya, ada sebab ada akibat. Jadi kita dituntut untuk tahu tata tertib berlaku di masyarakat. Dari kita lahir sampai kita mati, kita tidak terlepas dari aturan hukum ya. Kalau baru lahir aja kita udah berkaitan dengan hukum soal administrasi ya, masalah pencatatan kelahiran seperti itu ya kan. Apalagi kalau misalnya dalam kandungan, nggak boleh tuh sembarangan digugurin ya kan. Ya Winda, iya ya kan. Jangan boleh gitu ya. Jangan digugurin ya. Iya. Oke. Jadi pengantar hukum Indonesia itu adalah mengantar, memperkenalkan atau mempelajari asas-asas dari bidang hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia, seperti itu. Jadi kita mempelajari apa saja sih hukum-hukum positif yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya nanti kalian penelitian, kalian bisa tahu penelitian kalian itu mengarahnya kemana, seperti itu. Nah, di sini ada bidang-bidang hukum positif. Antara lain ada perdata, pidana, tata negara, administrasi, adat, acara perdata, acara pidana, peradilan agama, peradilan militer, petun, dagang, agraria, internasional, Islam, hak kekayaan intelektual, hukum perlindungan konsumen, hukum pajak, cyber law, dan lain-lain. Nah, dari sekian banyak hukum ini, apalah yang belum ada? Ya, yang belum ada di sini. Hukum apa? Hukum ketenagakerjaan. Apalagi? Perusahaan, kepailitan, HI, hubungan industrial. Apalagi? Apa yang belum ada? Jadi kalau misalnya kalian nanti meneliti atau masuk ke tahap skripsi, kalian tentukan aja, kalian mau mengambil jurusan apa? Perdata kah, pidana kah, seperti itu. Dan kalian mau ngambil tentang apa? Ketenaga kerjaannya kah, atau yang manakah? Seperti itu. Dan juga skripsi ini paling enak sih studi putusan. Karena tinggal menganalisa putusan hakim aja. Tapi dari mana carinya? Putusannya ada yang tahu?
Oke, Mahkamah Agung. Jadi, kalau misalnya kalian mau cari putusan di Mahkamah Agung, ketik aja tuh putusan pengadilan Mahkamah Agung di Google. Ada tuh dari yang tentang apapun itu juga. Tapi kalau mau studi putusan, pastikan di putusannya itu udah centang hijau, terus udah ada kata-kata BHT. Ada yang tahu BHT? Oke, bahasa Belandanya. Iya, inkrah. Pinter-pinter ya. Iya, betul. Inkrah. Jadi, jangan sampai terkecoh. Karena banyak sekali kadang mahasiswa yang ambil skripsi studi putusan. Tapi nggak ditengok nih. Belum centang hijau statusnya. Belum BHT. Inkrah ini bahasa kita aja. Tapi di websitenya, di platformnya nggak ada bacaan inkrah, nggak ada. Yang ada bacaan centang hijau dan berkekuatan hukum tetap. Pastikan statusnya sudah centang hijau dan berkekuatan hukum tetap. Tidak ada upaya hukum yang lainnya, mau banding, mau kasasi, yang lainnya nggak usah. Kalau masih ada upaya selanjutnya, nggak bisa kalian ambil, belum bisa diteliti. Yang bisa diteliti hanya yang sudah statusnya BHT gitu. Jadi kalau misalnya skripsian, enak tuh studi putusan. Orang udah ada, semuanya tinggal diambil aja, tinggal dianalisa. Terus pertimbangan hakimnya, kalian setuju apa tidak, seperti itu. Nah, sumber-sumber hukum di Indonesia yang paling tinggi Undang-Undang 1945. Ya, itu landasan hukum tertinggi di Indonesia. Turunannya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah. Kebiasaan. Apa yang dimaksud kebiasaan? Ada yang tahu? Contoh, sopan santun. Apalagi? Contoh dari kebiasaan. Norma menghormati orang tua. Apalagi contoh kebiasaan? Tidak menyuap ya. Ya, ya. Itu salah satu contohnya ya. Ada lagi contoh kebiasaan? Misalnya nih, tukang beca yang parkir berderet. Ya kan? Nggak ada aturan tertulisnya, tapi mereka membuat aturan bahwasanya yang pertama itulah yang mendapatkan orderan, baru nanti bergantian. Seperti itu. Itu termasuk kebiasaan di suatu tempat, seperti itu ya. Selanjutnya, sistem hukum yang ada di Indonesia ini adalah sistem hukum campuran. Maksudnya adalah bahwasanya hukum nasional kita terdiri dari hukum perdata dan pidana yang didasarkan pada hukum Belanda karena sejarah kolonialnya. Mencakup juga KUH Perdata, KUH Pidana, Bisnis, HAN, dan hukum lingkungan. Dan juga ada hukum adat, hukum yang hidup dalam masyarakat adat. Seperti di Aceh, di Bali, di Papua, di mana lagi? Kalimantan. Masing-masing kalian yang suku Batak itu pasti kan ada tuh hukum-hukumnya kan. Pembagian warisnya, kalau anak laki-laki itu bagaimana, kalau anak perempuan itu bagaimana, ya kan? Ya, ya. Punya masalah di Kalimantan. Itu masyarakat Kalimantan itu berhak karena yang paling tinggi hukum nasional. Seperti itu. Sama kalau misalnya pembagian warisan. Ketika tidak ada titik temu, kan hukum yang paling tinggi kan hukum nasional. Seperti itu. Jadi hukum adat itu masih di bawahnya hukum nasional gitu. Jadi bisa. Dan selanjutnya hukum Islam. Hukum Islam mempengaruhi hukum keluarga perdata bagi umat Islam. Biasanya tata cara menikah dan juga pembagian waris. Jadi kalau misalnya kalian ada yang tertarik jadi pengacara, ya kalian juga harus mempelajari hukum Islam gitu. Bagaimana pembagian warisnya. Nah, semua ada di situ. Oke. Struktur kelembagaan peradilan. Yang paling tinggi dalam sistem peradilan Mahkamah Agung. Ya, ingat ya. Mahkamah Agung. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi. Itu biasanya memutus hasil pemilu atau masalah-masalah konstitusional. Dan juga KY biasanya itu mengawasi kode etik hakim, pengusulan, dan pengangkatan hakim agung.
seperti itu. Nah, jenis-jenis peradilan di bawah Mahkamah Agung. Ya, ada pengadilan umum, mengadili perkara pidana dan perdata. Pengadilan agama itu biasanya mengadili perkara perdata khususnya umat Islam. Pengadilan militer mengadili perkara pidana anggota TNI. Jadi kedisiplinan anggota TNI itu biasanya dia ada peradilannya sendiri seperti itu. Jadi mereka lebih eksklusif seperti itu. Dan juga ada pengadilan tata usaha negara, mengadili sengketa administrasi negara. Apa contohnya? Ada yang tahu? Misalnya menunggak pajak seperti itu, ya. Atau misalnya ya kebijakan-kebijakan yang maladministrasi negara bisa diadili di peradilan petun. Pengadilan petun ada di mana? Ada yang tahu di Medan? Ya, iya dekat ring road ya. Iya juga sih memang dekat ring road. Iya. Uh, dekat ternak buaya ya. Ya lebih tepatnya di situ. Asam kumbang ya. Nah, prinsip-prinsip dasar hukum yang ada di Indonesia. Jadi pertama, kepastian hukum. Hukum harus jelas, logis, dan konsisten. Kedua, keadilan hukum harus adil bagi semua orang. Dan kemanfaatan, hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Ada nggak aturan hukum yang belum ada? Ada lah. Contohnya apa? Contohnya, bagian perlindungan data pribadi. Memang undang-undangnya sudah ada, tapi ada beberapa poin-poin yang masih belum lengkap seperti itu. Untuk keamanan data pribadi. Hukum lingkungan, undang-undangnya sudah ada, tapi ada beberapa sektor di situ juga masih belum mengakomodir undang-undangnya. Mungkin tentang polusi seperti itu ya. Kendaraan bermotor itu masih sangat sulit diatur. Perkawinan beda agama. Ya, dulu bisa, cuman ada terbit SEMA, jadi nggak bisa lagi. Ya, dulu hakim bisa boleh memutuskan pernikahan beda agama, tapi sekarang udah nggak bisa lagi. Jadi gimana caranya untuk bisa menikah beda agama? Di luar negeri, iya di luar negeri bisa seperti itu. Ya, kalau di Indonesia tidak diakui, gitu tidak diakui, karena kan yang diakui di Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 78 74 itu adalah perkawinan sah apabila dilakukan dengan kepercayaan masing-masing seperti itu. Apa? Diakui di Indonesia. Nah, itulah dia memang ada sedikit dinamika di masyarakat ya. Kadang-kadang keadilan itu bingung kita menentukannya ya. Keadilan bagi kita belum tentu keadilan bagi orang lain. Mungkin kalau kita mendapatkan keadilan berarti ya sudah kita mendapatkan keadilan. Kalau kita nggak mendapatkan keadilan, kita anggap keadilan itu nggak ada seperti itu ya. Tapi ya mudah-mudahan sih kalau misalnya kita tidak melanggar norma-norma, mudah-mudahan keadilan sih bisa diperjuangkan seperti itu ya. Oke. Kesimpulannya dari pertemuan hari ini adalah pentingnya memahami dasar-dasar hukum dan peran hukum penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Memang sistem hukum yang ada kompleks, tapi terpadu. Masih ada beberapa sektor yang harus diperbaiki, direvisi, pasti ada, gitu ya. Oke. Di pertemuan kedua minggu depan kita akan membahas materi tentang sistem hukum Indonesia. Ya. Jadi ini adalah sebuah peta konsep di mana nanti kita akan mempelajari materi pertemuan kedua di minggu depan. Tentang sistem hukum Indonesia. Jadi apa sih sebenarnya makna dan karakteristik hukum, penggolongan hukum apa-apa aja sih,
tujuannya tuh apa, dan tata hukum di Indonesia itu bagaimana. Jadi nanti kita akan bahas itu di pertemuan minggu depan, pertemuan kedua. Oke. Nah, sebelum kita akhiri perkuliahan, supaya makin menambah semangat sebelum pulang ya, nah kita akan lakukan ice breaking juga. Ini yang paling ditunggu-tunggu nih kayaknya sama mahasiswa-mahasiswi ya. Oke. Instruksinya adalah masing-masing dipersilakan untuk menebak gambar. Jadi ini untuk menguji seberapa besar pemahaman kalian terhadap soal, wawasannya seberapa luas. Dan biasanya sih kalau orang-orang yang analisisnya itu tajam, langsung dapat nih biasanya, seperti itu. Oke, kita mulai ya. Yang mana yang paling besar? Oh, masa? Semua kau sebuti ya, betul lah jawabannya. Oh iya, betul. Jadi, yang mana yang paling besar dari sini adalah semangka. Jadi, bukan berarti gambarnya besar, maknanya besar. Iya. Kenyataannya kan semangka yang paling besar. Oke. Next ya. Cakar kucing mana yang paling mirip dengan cakar si kucing? Bukan. Bukan. Hah? Iya. Cakar kucing mana yang paling mirip dengan cakar si kucing? Hah? Oke, betul. Cakarnya dia lah. Ini kan cuma pengalih aja seperti itu. Jadi jawabannya cakarnya dia yang paling mirip seperti itu. Oke. Sering main kayaknya ya. Oh, iya. Iya, biasanya sering-sering main gitu ya. Tapi jangan main yang petir-petir, jangan ya. Oke, next. Kayak mana lah caranya burung hantu ini bisa bangun? Apa? Iya. Kemana dibuka matanya? Nggak bisa. Hah? Iya. Oke. Jawabannya adalah burung hantu adalah hewan nokturnal. Ya kan? Dia malam-malamnya bangun, pagi-pagi tidur. Jadi mataharinya harus digeser. Betul jawabannya ya. Oke. Carilah warna tergelap. Bawah kedua kanan, Pak. Bawah. Bukan. Oke, udah dapat. Siapa yang bilang tadi? Iya. Oke, jadi jangan terkecoh ya. Carilah warna tergelap, ya tulisannya paling gelap di sini. Oke? Nah, oke. Mobil parkir di parkiran nomor berapa? Biasanya yang suka matematika bisa nih. Mobil parkir di nomor berapa? 8, 15, 27, 20. Mungkin deret angka kali ya. Mungkin ya. Apa? Geser. Ku geser mobil lagi. Oke. Iya, digeser mobilnya. Ya. Jadi untuk mengetahui mobil parkir di parkiran nomor berapa, digeser mobilnya gitu ya. Oke. Oke. Habis ya. Oke, kita beri plus untuk kita semua ya. Oke, baik. Selesailah pertemuan pertama kita pada hari ini. Semoga dapat menambah wawasan dan pemahaman mahasiswa-mahasiswi Unpri sekalian. Sekian perkuliahan hari ini. Terima kasih dan selamat malam.